kamu tahu nggak sih materi tentang ruang lingkup fisika? Wah, kebetulan banget. Aku lagi nonton materi tentang ruang lingkup fisika. Dicermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Faiza Zaskia Mufidah. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup fisika. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran. Jadi, apa aja sih tujuan pembelajaran di materi kali ini? Yang pertama, untuk membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memupuk sikap ilmiah yang meliputi sikap jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analis, induktif, dan deduktif, dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir, untuk menguasai konsep dan prinsip fisika, serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fisika merupakan ilmu yang sangat luas pembahasannya. Banyak aspek dalam kehidupan manusia yang dapat dibahas melalui ilmu fisika. Fisika memiliki cabang dan materi yang harus dipelajari. Fisika juga memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ruang lingkup ini mempelajari kejadian antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya pada makhluk hidup yakni perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh pada makhluk tak hidup yakni menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat kecepatan maksimum. Yang kedua ada ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ruang lingkup ini mempelajari kondisi fisik pada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh ruang lingkup pada makhluk tak hidup seperti peristiwa meletusnya ban sepeda menyebabkan tekanan gas meningkat sehingga ban sepeda dapat meletus. Lalu contoh kondisi pada makhluk hidup seperti percobaan tarik tambang di mana dalam aktivitas ini memperlihatkan adanya vektor gaya. Dalam mempelajari ruang lingkup fisika, kita diajak mempelajari penerapan fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Yang pertama, kita akan membahas penerapan fisika. Penelitian banyak menggunakan peralatan yang berhubungan dengan fisik, seperti mikroskop, neraca, dan multimeter. Berbagai peralatan tersebut akan membantu dalam memahami fisika. Hakikat fisika. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang lebih dikenal dengan nama sains. Sains merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan melalui eksperimen dengan pendekatan metode ilmiah. Ciri-ciri fisika. Yang pertama, objek yang dikaji merupakan benda konkret atau benda yang nyata dan ada. Selanjutnya, pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Penelitiannya dikerjakan secara sistematis, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Hasil kajiannya bersifat objektif, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dan berbagai percobaan berlaku umum, namun dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh cabang fisika. Apa aja sih? Yang pertama ada mekanika. Mekanika ini mempelajari pergerakan benda. Mekanika dibagi menjadi dua, yaitu dinamika, yaitu menyelidiki penyebabnya, dan kinematika, tanpa menyelidiki penyebabnya.
Selanjutnya ada mekanika fluida, yaitu mempelajari pergerakan fluida atau cairan maupun gas. Selanjutnya ada fisika kuantum, mengganti mekanika klasik dan mempelajari tatanan atom dan subatom. Lalu ada elektronika, yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak elektron atau partikel bermuatan. Lalu ada elektrostatis, yang mempelajari listrik statis. Selanjutnya ada elektrodinamis, yang mempelajari listrik dinamis. Lalu ada termodinamika, yaitu yang berhubungan dengan sifat termal yang mempengaruhi perubahan energi, keadaan, maupun kesetimbangan antar partikel sehingga membentuk gas, zat cair, atau zat padat. Selanjutnya ada fisika atom, mempelajari struktur atom, sifat-sifat penyusun atom, dan interaksi atom. Lalu ada bioelektromagnetik, yang mempelajari fenomena listrik dan magnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Selanjutnya ada fisika akustik, yang mempelajari gelombang bunyi beserta penerapannya. Dan yang terakhir ada geofisika, yang mempelajari bumi secara keseluruhan dengan prinsip-prinsip fisika. Fisika sangat berbagai manfaat dalam berbagai bidang, seperti di bidang kedokteran dan kesehatan, bermanfaat sebagai sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah, USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim, sinar laser untuk memecahkan batu ginjal. Selanjutnya ada untuk bidang pertanian, untuk penemuan bibit unggul dalam proses rekayasa genetika dan penciptaan peralatan pertanian yang membantu kerja petani. Selanjutnya ada untuk bidang transportasi, yaitu pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor dan pembuatan kapal selam yang menerapkan hukum Archimedes. Selanjutnya ada untuk bidang industri, yaitu penggunaan sonar dalam kelautan dan penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan minyak bumi. Lalu ada untuk bidang komunikasi, yaitu penggunaan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam dan penggunaan fiber optik untuk internet. Dan yang terakhir ada untuk bidang energi, yaitu penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik dan penggunaan unsur radioaktif secara reaktor nuklir. Materi selanjutnya adalah metode ilmiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria metode ilmiah. Apa aja sih? Jadi yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif, bebas dari prasangka, berdasarkan prinsip-prinsip analis, dan melalui proses hipotesis, serta berdasarkan teknik kuantitatif. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Lalu kita perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analis data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, sikap ilmiah, yaitu mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berpendapat secara ilmiah dan kritis, peduli lingkungan, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan bekerja sama. Materi selanjutnya adalah keselamatan kerja. Tujuan dari penerapan keselamatan kerja adalah sebagai berikut, yaitu untuk melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik, menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Dan yang terakhir, untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan kecelakaan. Nah, itu dia tadi materi tentang penerapan ilmu fisika. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah ciri-ciri berikut ini menunjukkan bahwa fisika sebagai bagian dari IPA kecuali pembahasannya, fisika merupakan bagian dari IPA dan mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, objek kajian berupa benda concave
Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah sistematis. Dan yang keempat, menggunakan cara berpikir logis. Dan yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif atau memihak kebenaran ilmiah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal yang kedua. Menurut NASA, gerhana matahari hibrid pada tahun 2049 akan dimulai dan diakhiri dengan gerhana matahari cincin dan memuncak dalam bentuk gerhana matahari total. Simulasi menunjukkan gerhana matahari akan dimulai di wilayah timur Afrika. Puncak gerhana dalam bentuk gerhana matahari total akan terjadi di Samudra Hindia Barat, Sumatera. Cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena seperti wacana di atas adalah pembahasannya, planet, bulan, matahari, serta bintang-bintang merupakan benda angkasa. Cabang fisika yang mempelajarinya disebut astronomi. Fisika energi mempelajari energi bagi kehidupan makhluk hidup. Fisika modern mempelajari materi dalam skala atomik hingga subatomik. Geofisika mempelajari keadaan bumi berdasarkan fisika. Mekanika mempelajari pergerakan benda. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, kita mulai latihan soal ya. Soal yang pertama. Cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak elektron atau partikel bermuatan disebut pembahasan soal pertama. Cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak elektron atau partikel bermuatan disebut elektronika. Adapun elektrostatis mempelajari listrik statis, elektrodinamis mempelajari listrik dinamis, teknik elektro mempelajari aplikasi elektronika dalam kehidupan sehari-hari, dan bioelektromagnetik mempelajari fenomena listrik dan magnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal yang kedua. Aldo menuliskan hasil pengukuran menggunakan angka dan satuan. Tindakan yang dilakukan Aldo merupakan kriteria metode ilmiah, yaitu pembahasan soal kedua. Kriteria metode ilmiah yaitu yang pertama bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Informasi dan data yang dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan fakta dan bukan hayalan. Yang kedua, bebas dari prasangka. Maksudnya, informasi yang diperoleh seharusnya tidak bersifat subjektif dan bebas dari prasangka. Yang ketiga, sesuai prinsip analisis, yaitu prinsip analisis digunakan untuk mengemukakan jawaban secara logis. Jawaban ini dapat memudahkan kita memahami dan mengartikan berbagai fenomena ilmiah. Yang keempat, melalui tahap hipotesis. Tahap hipotesis mendasari prinsip yang berpikir analisis dalam metode ilmiah. Hipotesis ini juga membantu pemikiran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif paling mudah yaitu menggunakan angka nominal, ranking, dan rating. Angka hasil biasanya menggunakan satuan tertentu, misalnya kilogram, meter, second, meter per second, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal yang ketiga, berikut ini pemanfaatan fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan kecuali pembahasan soal ketiga. Manfaat ilmu fisika di bidang kedokteran dan kesehatan yaitu sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah, USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim, sinar laser untuk memecahkan batu ginjal. Sedangkan penggunaan sel surya lebih cenderung ke pemanfaatan di bidang energi. Walaupun untuk rumah sakit sekalipun karena menyangkut perubahan energi sel surya menjadi energi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal yang keempat. Perhatikan beberapa penerapan fisika berikut. 1. Penggunaan sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah. 2. Penggunaan sinar dalam industri kelautan. 3. Penggunaan fiber optik untuk jaringan internet. 4. Penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. 5. Pembuatan kereta magnet menggunakan superkonduktor. Pertanyaannya,
Berdasarkan pengamatan tersebut, yang merupakan penerapan fisika dalam bidang industri ditunjukkan oleh nomor pembahasan soal keempat. Penggunaan sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah, yaitu untuk bidang kedokteran. Penggunaan sinar dalam industri kelautan, yaitu bidang industri. Penggunaan fiber optik untuk jaringan internet terdapat di bidang komunikasi. Penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi terdapat di bidang industri. Pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor terdapat di bidang transportasi. Jadi jawabannya C. Soal yang kelima. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Pengajuan hipotesis. 3. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. 4. Pengumpulan informasi. 5. Pengambilan kesimpulan. 6. Analis data. 7. Melakukan eksperimen. Urutan langkah-langkah metode ilmiah yang tepat ditunjukkan oleh pilihan pembahasan yang kelima. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang ke-1, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Selanjutnya, perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analis data, pengambilan kesimpulan. Maka urutan yang tepat adalah E. 3, 1, 4, 2, 7, 6, 5. Soal yang ke-6. Arnold sedang melakukan kegiatan ilmiah. Dia memperoleh berbagai informasi dan mengungkapkan jawaban sementara terhadap permasalahan ilmiah yang sedang dipecahkannya. Langkah yang harus dilakukan Arnold selanjutnya yaitu pembahasan soal ke-6. Tahapan yang telah dilakukan Arnold adalah pengumpulan informasi dan pengajuan hipotesis. Oleh karena itu, langkah selanjutnya berupa melakukan eksperimen untuk membuktikan informasi dan hipotesis tersebut atau penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan data real. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal ke-7, Benny melakukan percobaan penentuan muai panjang suatu logam. Benny mengungkapkan pendapatnya tentang nilai koefisien pemuaian panjang di depan kelas. Akan tetapi, Mila memberikan masukan pada Benny bahwa hasil pengukurannya salah dan sarannya supaya lebih teliti dalam pengukurannya. Benny menerima saran dari Mila. Sikap ilmiah yang tercermin pada Benny adalah pembahasan yang ke-7. Sikap yang dilakukan Benny adalah terbuka dan fleksibel. Seseorang yang melakukan kegiatan ilmiah harus terbuka dalam menyampaikan hasil kajiannya. Terbuka diartikan sebagai menerima masukan, saran, dan kritikan. Jadi, jawaban yang benar adalah C ya. Soal yang ke-8. Perhatikan beberapa kejadian alam berikut. Yang pertama, terjadinya pelangi. Kedua, terjadinya fatamorgana. 3. Posisi semua bintang. Kejadian-kejadian tersebut berhubungan dengan ilmu fisika cabang titik-titik. Pembahasan soal ke-8. Kejadian-kejadian alam tersebut termasuk ke dalam cabang ilmu fisika optik. Kejadian lainnya yang berhubungan dengan fisika optik adalah sebagai berikut. Batang yang tercelup di dalam air kelihatan membengkok. Pemantulan sempurna pada serat optik, terjadinya pemantulan teratur pada permukaan kolam yang tenang, adanya bayangan di depan cermin, dan kolam yang terlihat dangkal. Jadi jawabannya E. 9. Pada hari Kamis, 13 Februari 2014, Gunung Kelut meletus dan terdengar bunyi dentuman yang sangat keras dari Gunung Kelut. Sesaat setelah letusan dahsyat itu, kawasan sekitar lereng gunung mengalami hujan batu, mencapai radius 5 km dan hujan kerikil yang mencapai radius 50 km. Cabang ilmu fisika yang mempelajari kejadian tersebut adalah pembahasan soal ke-9. Gunung Kelut yang meletus dapat dipelajari dengan ilmu geofisika. Geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika. Dalam geofisika terdapat seismologi, vulkanologi, dan geodinamika. Gunung api adalah gunung yang terbentuk jika magma dari perut bumi naik ke permukaan. Sebelum terjadinya gunung api, terbentuklah gunung akibat pengaruh pergerakan antar lempeng. Dalam geofisika terdapat geodinamika.
Geodinamika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan antar lempeng bumi. Dalam geofisika terdapat seismologi, vulkanologi, dan geodinamika. Gunung api adalah gunung yang terbentuk jika magma dari perut bumi naik ke permukaan. Sebelum terjadinya gunung api, terbentuklah gunung akibat pengaruh pergerakan antar lempeng. Dalam geofisika terdapat geodinamika. Geodinamika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan antar lempeng bumi. Sebelum gunung api meletus, para ahli dapat memperkirakan gunung akan meletus dan gempa akibat gunung akan meletus. Hal ini akan dipelajari dalam vulkanologi. Vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Ketika gunung api akan meletus, terjadilah gempa. Gempa yang terjadi dinamakan gempa vulkanik. Gempa akan dipelajari dalam seismologi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal yang ke-10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik. 2. Menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. 3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Yang kelima, menambah kesan modis dan fashionable. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan termasuk tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium adalah pembahasan soal ke-10. Tujuan penerapan keselamatan kerja sebagai berikut. 1. Melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik. 2. Menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. Yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. 4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Kelima, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal penanggulangan. Jadi, jawaban yang tepat adalah gimana teman-teman? Ternyata fisika sangat mudah ya. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta perbanyak baca buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata materi ruang fisika mudah ya. Iya bener banget, sekarang kamu jadi paham kan? Paham, wah, makasih ya. Sama-sama.